Padahal kan sumpah atas nama Allah itu memiliki konsekuensi yang harus dibayar. Kafarat sumpah, Pak. Agar orang tidak sembarangan mengatakan atas nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Demi Allah. Maka Abdullah bin Ubay begitu dipanggil oleh Rasulullah bilangnya enggak. Dan Rasul kemudian percaya sama Abdullah bin Ubay dan bilang, Zaid, kamu keliru mendengarnya. Lain kali jangan cerita yang kamu tidak yakin kebenarannya, wahai Zaid. Kata Zaid, ya salah gue nih. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat Al-Quran untuk menegaskan kebenaran sahabat Zaid bin Abil Arqam, yaitu yang sekarang kita kenal dengan surat Al-Munafiqun, orang-orang munafik. Dan Rasul tahu itu. Rasul tahu siapa saja orang munafik yang ikut sama beliau. Karena diberitahu. Dan Rasul tidak pernah cerita kepada siapapun orang-orang munafik yang ada di sekeliling beliau, kecuali kepada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Yaman. Orang yang memegang rahasianya Rasulullah. Kalau kata zaman sekarang ini, intelnya Rasulullah. Huzaifah bin Yaman. Kalau mau nyerang musuhnya ada jaraknya 500 kilo dari Madinah. Yang dikirim duluan Huzaifah bin Yaman. Ente berangkat duluan. Intip ada berapa kekuatan musuh di sana. Makanya ketika Rasulullah wafat, karena yang megang rahasia orang munafik itu cuman Huzaifah ibn Yaman, Sayyidina Umar itu selalu kepingin tahu siapa sih orang munafik di antara kita. Maka kalau ada orang meninggal di Madinah, sahabat Huzaifah ibn Yaman ini kagak datang nyolatin, kata Sayyidina Umar, ini tanda nih dia orang munafik nih. Atau dia tanya, Huzaifah, kamu berangkat enggak mau nyolatin ini? Enggak, saya enggak berangkat. Nah, ini berarti tandanya dia orang munafik. Kenapa? Karena Rasul pernah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, ya, ketika mau perang, pulang alasannya sakit. Pokoknya alasan kalau orang munafik itu disuruh apa aja, ada aja alasannya. Yang pertama kan tadi, idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong 1100% itu bohong. Orang kalau sering bohong, udah ibadahnya udah pasti juga bolong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia bersumpah pasti dia akan melanggar sumpahnya. Kalau dia janji pasti dia akan mengingkari janji. Nanti ya besok saya bayar, besok ada proyek saya bayar hutangnya 1 juta. Begitu di WA, bagaimana Pak pembayarannya yang kemarin sisa 1 juta? Besoknya di WA, iya mohon maaf ini proyeknya ditunda dulu, minggu depan insya Allah saya bayar plus bunganya. Nah, ini ada lagi tambahannya lagi. Minggu depan ditanya lagi, Pak gimana? Iya ini orangnya lagi pergi umroh jadi belum bisa transfer. Dikata transfer zaman dulu harus datang ke bank kali ya. Minggu depannya lagi ditanya, Pak ini sudah 4 kali Bapak tunda-tunda janjinya mau bayar hutang.
Kapan dibayar? Itu sudah WA-nya centang satu, udah diblokir berarti. Maka inilah orang-orang yang hampir mendekati posisi sebagai orang munafik, ya, orang yang ketika berjanji dia selalu mengingkari. Makanya Bu, dilihat-lihat Bu, kalau punya suami sering janji mau beliin sesuatu lupa terus Bu. Bacain ini hadisnya nih, tanda-tanda orang sering bohong, tanda-tanda orang sering janji tapi mengingkari, ini masuk dalam kategori orang munafik. Maka ya, ketika dia diberikan amanah, dia berkhianat. Amanahnya kan banyak, amanah pendidikan, amanah jabatan, amanah harta, amanah anak, dan lain sebagainya. Maka Abdullah bin Ubay ketika meninggal dunia dengan track recordnya yang luar biasa, ada satu peristiwa yang sangat terkenal dan betul-betul menyakiti hatinya Rasulullah. Peristiwa apa? Peristiwa hadisul ifki. Peristiwa di mana Siti Aisyah dituduh ada perselingkuhan dengan seorang sahabat yang muda dan tampan namanya Safwan bin Mu'attal. Kok bisa? Iya. Siti Aisyah dituduh ada main. Gara-garanya apa? Waktu dalam perjalanan perang, ya, Siti Aisyah turun dari mahmalnya, turun dari tenda yang di atas unta. Tahu kan tenda yang di atas unta? Yang ada kerudungnya besar, ya, biasanya kainnya merah, itu ditutupi, di situ dikasih kayu buat istirahat. Jadi Rasul itu kalau perang, istri-istrinya itu ya diatur siapa yang nemenin Rasul untuk berangkat perang. Satu ketika Siti Aisyah ini turun untuk buang hajat. Di tengah istirahat turun untuk buang hajat. Nah ini namanya orang mungkin ada kekhilafan, bagian jaga tendanya Siti Aisyah, dikiranya Siti Aisyah udah ada di dalam. Akhirnya jalan. Perjalanan sudah jauh, Siti Aisyah ngelihat sudah ditinggal. Karena ditinggal itu, Siti Aisyah menunggu di tempat istirahat itu, kalau nanti mereka sadar kalau Siti Aisyahnya ketinggalan. Karena belum ada grup WA Pak, bagaimana ngabarin? Maka ada seorang sahabat yang kemudian ya kembali ke tempat istirahat yang tadi dan bertemu dengan Siti Aisyah yang sudah menginap semalaman di lokasi itu. Bersama dengan Siti Aisyah, menjaga Siti Aisyah, kemudian berangkat bareng ke titik di mana Rasulullah sudah menunggu. Siti Aisyah naik di atas unta, sahabat Safwan menuntun untanya. Begitu sampai di lokasi, Abdullah bin Ubay komentar, tuh lihat, ada seorang istri Rasulullah jalan berdua dengan seorang anak muda yang tampan. Kira-kira habis ngapain itu? Semalaman, gak mungkin tidak melakukan sesuatu. Ngomong ke orang-orang, ngomong ke para sahabat. Kita kalau bicara tradisi orang Arab nih, itu kan perempuan keluar dengan laki-laki bukan mahramnya itu luar biasa. Ya, kalau kita ke Arab Saudi, kita punya teman, saya punya teman orang Mesir dekat sekali. Dia kalau ke rumah ke Indonesia ketemu dengan saya pasti makan-makan di rumah, jalan-jalan ke Bandung kemana kita temenin, kita fasilitasin. Saya kalau ke Mesir, dia jemput saya, ngajak saya makan, pokoknya full service lah.
Tapi sampai sekarang saya tidak pernah ketemu istrinya. Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu sama putri-putrinya, tidak pernah. Orang Arab begitu. Tapi kalau saya ya biasa, ketemu istri saya, ketemu anak saya, salaman anak-anak saya yang kecil sama dia biasa. Tapi saya dengan istrinya, dengan ibunya itu tidak pernah. Padahal saya di rumahnya nginep, makan ya, karena di apartemen. Jadi tidak pernah ketemu istrinya. Kalau orang Arab begitu. Dan itu adalah bagian dari tradisi mereka. Ya sebenarnya kan keluar pakai cadar pun nggak ada masalah. Tapi tidak pernah keluar dan tidak keluar. Maka ketika isu yang disampaikan ini kemudian geger para sahabat. Termakan isu yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasul pun sempat apa? Sempat terbersit dalam hatinya. Apakah betul yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay ini? Karena Siti Aisyah kan kemudian menjelaskan, Rasul, aku tidak mungkin melakukan itu. Sahabat Sofwan, saya tidak mungkin melakukan hal yang hina seperti itu, Rasul. Dan Rasul hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 40 hari. Rasul menunggu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kabar yang benar itu seperti apa? Maka turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Menjelaskan bahwa Siti Aisyah adalah wanita yang sangat mulia dan tidak mungkin melakukan itu semua. Informasinya dari langit. Gara-gara siapa? Gara-gara orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pengaruhnya sungguh luar biasa. Seorang yang menampakkan keimanannya, menampakkan bahwa saya adalah orang yang paling terdepan membela Muhammad Rasulullah. Pas lagi rame, pas lagi sepi, itu ngapain di sini? Itu kan pendatang. Kita ini orang pribumi. Jangan sampai dia menguasai kita. Orang munafik ini adalah kelakuannya. Maka dalam kesempatan lain, misalnya dalam beberapa hadis yang lain, kategori orang munafik ini wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Karena tidak memiliki iman di dalam hatinya, sejatinya dia menutupi kekafirannya. Wa idza qamu ilas salati, kalau disuruh salat itu malesan. Makanya para ulama itu disunnahkan kita kalau mau berangkat sholat agar tidak masuk dalam kategori wa idza qamu ilas salati qamu kusala, itu jalannya agak dipercepat. Jadi kalau kita berangkat sholat ya, jalan begini ya ini udah kelihatan ini kayak orang malas. Tapi kalau kita mempercepat sholat, jalan kita untuk menuju masjid, menuju itu. Ini sebagai apa? Untuk agar kita tidak masuk dalam kategori qaumu kusala. Maka dalam riwayat yang lain, dalam hadisnya, asqalus sholati indal munafikina al-isya'u was subuh. Salah satu ciri-cirinya orang yang memiliki sifat munafik, punya potensi jadi orang munafik. Orang munafik itu paling berat melakukan 2 sholat. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Kita tinggal introspeksi masing-masing. Kadang-kadang iman kita lagi naik, lagi turun, rasanya males banget sholat isya. Kenapa? Ini Indonesia lawan Australia. Kadang-kadang males, aduh ya Allah, subuh begadang, ntar sholat subuh, ntar gimana ntar dah, yang penting ini nonton dulu ini bola Indonesia lawan Saudi Arabia. Habis itu subuhnya bablas ya.
Maka orang-orang munafik ini ya, salah satu cirinya itu yang pertama tadi, ketika berbohong, berbicara pasti berbohong, ketika berjanji pasti mengingkari, ya. Ketika diberi amanah dia berkhianat, ketika mau disuruh sholat, mau disuruh ibadah, mau disuruh apain, disuruh umroh, dikasih umroh gratis sama perusahaan, mau tawaf aja males-malesan. Ya, saya sering nemuin kayak begitu. Pak Ustadz, jauh masjidnya Pak Ustadz, saya di hotel aja. Lah ente jauh-jauh cuman mau di hotel, ngapain? Mending ke puncak, saya bilang, tidur enak. Males Pak. Kalau umroh semangatnya bukan semangat ibadah, semangat ngonten. Assalamualaikum teman-teman, alhamdulillah saya sedang berada di Ka'bah, ini Ka'bah. Yang mau nitip doa silakan tulis komen di bawah. Dia sendiri lupa doa buat dirinya sendiri. Maka yura'unan nasa. Orang-orang munafik itu kalau beribadah tujuannya cuma satu, agar orang bisa ngelihat dia sebagai seorang ahli ibadah. Ya Allah, banyak banget sifat munafik yang kalau kita bahas sebenarnya itu banyak sekali jenis-jenisnya orang munafik. Ya. Sudah suruk belum? Belum ya? Hah? Sudah? Perasaan kemarin saya jam 6 lebih 10 ya? Enggak. Ya. Contoh ya, saya kutip dari Imam Al-Ghazali ini. Ya, kalau orang mukmin itu sibuk tafakur dan mengambil pelajaran dari kehidupan. Kalau orang munafik itu penuh dengan ketamakan dan angan-angan panjang. Kalau orang mukmin itu berputus asa dari semua orang, hanya berharap kepada Allah. Kalau orang munafik itu berharap kepada semua manusia dan berputus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mukmin selalu aman dari kejahatan manusia, ya, dia kalau orang jahat nggak ada masalah. Tapi kalau azab Allah dia paling takut. Tapi kalau orang munafik paling takut dijahatin sama manusia, tapi nggak takut dengan azabnya Allah. Kenapa? Karena dia beribadah pengen dilihat oleh orang manusia, tapi dia nggak pernah takut ancaman Allah bagi orang-orang yang beribadah, tapi karena ingin dipuji. Ya. Kalau orang mukmin mengorbankan hartanya untuk membela agama, kalau orang munafik mengorbankan agama untuk harta dunia. Kalau orang mukmin berbuat baik dan dia menangis, kalau orang munafik berbuat jahat, berbuat mungkar dan dia tertawa. Kalau orang mukmin itu amar ma'ruf nahi mungkar untuk kemaslahatan dengan ilmu, yang saya sampaikan kemarin, orang beramar ma'ruf itu harus dengan ilmu. Tapi orang munafik amar ma'ruf tujuannya untuk kepentingan pribadi. Maka dalam kesempatan ini mudah-mudahan ya, dari satu hadis yang sangat singkat ini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran ya, bahwa munafik ya, pada hakikatnya kadang-kadang bisa muncul dalam hati kita. Walaupun munafik secara istilah resmi adalah orang yang menunjukkan ya, keimanannya dan menyembunyikan kekafirannya. Saya yakin dalam hati Bapak semua tidak ada kekafiran. Saya yakin dalam hati Bapak semua, Ibu semua, tidak ada orang yang ingin memusuhi Islam dan menunjukkan keimanannya. Tidak. Tapi kadang-kadang ada sifat-sifat yang memiliki potensi kita bisa ya, dalam kategori munafik, walau dalam tahapan yang sangat kecil. Apa itu? Kalau berbicara selalu berbohong, kalau berjanji selalu mengingkari, kalau diberikan amanah selalu mengkhianati. Maka mudah-mudahan kita
dihindarkan dari pemimpin, dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, dari saudara-saudara yang memiliki 3 sifat buruk ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajarannya, dan saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf